Satu barang di dalam kotak ini dapat nemu dari IG dan cukup menarik perhatian karena keren banget untuk dipakai dan menarik untuk direview atau dibahas di sini. Setelah video sebelumnya nunjukin tas merek lokal yang harganya murah di bawah 100.000, produk ini kayaknya sih nggak salah kalau muncul terus di Instagram karena barangnya memang punya tampilan yang oke banget. Tapi bukan cuma tampilannya. Hal lain yang juga bisa bikin auto buy barang ini adalah karena harganya ramah banget untuk dompet. Beneran, gak bohong. Barang ini datang dari brand atau merek dalam negeri atau bisa dibilang barang ini lokal punya. Hal itu juga penting banget tuh. Kalau diperhatikan, semakin kesini sebenarnya semakin banyak banget merek lokal bermunculan di sosial media atau marketplace. Tampilan-tampilannya juga nggak kalah dan kayaknya bisa bersaing dengan merek-merek luar. Dilihat dari kotaknya, bentuknya persegi panjang kayak kotak sepatu. Dan bisa dipastikan langsung bisa ketebak produk atau barang yang ada di dalamnya ya memang sepatu. Supaya lebih mendetail, kita mulai dari kotak sepatunya ya. Jadi, produk sepatu lokal ini punya nama La Rocking. Varian atau jenis yang sekarang ditunjukin ini namanya adalah La Rocking Vortex. Kotak sepatunya ya biasa aja sebenarnya, cuma karton atau kardus warna coklat biasa, nggak glossy, nggak tebel, dan nggak tipis juga. Di bagian atasnya ada logo La Rocking dengan tulisannya warna hitam. Dan di atas tulisannya itu ada semacam huruf L mungkin ya, yang jumlahnya ada 2 bersebelahan tapi saling membelakangi. Di sudut kanan atas dan kiri bawahnya ada warna merah dan hitam yang silahkan bisa dilihat sendiri kayak gimana bentuknya. Terus ke bagian tempat buka boxnya, cuma ada tulisan La Rocking warna hitam, lumayan besar dan posisinya ada di tengah. Nah, kalau di balik bagian tulisannya ini, kalau kita puterin ada semacam size table atau panduan untuk mencocokkan kira-kira kalau panjang kaki kita itu sekian, kita harus pakai size apa ya, dan seterusnya. Di semua box sepatu udah standarnya memang selalu ada lah pasti table yang kayak gini ya. La Rocking ini ngasih nama tabelnya dengan nama Shoebox Corresponding Reference Table. Terus di bagian atasnya ada logo La Rocking lagi. Nah, kalau untuk bagian kanan dan kiri kotaknya, masing-masing ada logo La Rocking, juga lengkap dengan huruf L yang berdua itu. Kalau bagian bawahnya sih nggak ada tulisan apa-apa, polos aja biasa. Terus emang sepatunya kayak gimana sih? Kok kayaknya sampai harus banget dibahas segala? Ya, sebetulnya nggak harus juga, tergantung masing-masing sih. Kalau boleh ngasih pendapat, ya karena dia ini punya beberapa kelebihan yang bikin sepatu ini jadi lumayan ada nilai plusnya. Tampilannya oke, gak malu-maluin, nyaman dipakai, dan 2 hal lain yang gak kalah pentingnya yaitu brand lokal dan harganya sangat terjangkau. Jadi si La Rocking ini punya berbagai macam model atau tipe atau tampilan. Ya, salah satunya La Rocking Vortex ini. Langsung kita mulai buka kotaknya ya. Pas begitu kotaknya dibuka, sepasang sepatu La Rocking Vortex ini dibungkus pakai plastik bening polos. Dan dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Sepasang sepatu, terus bungkusan plastik bening yang dipakai untuk ngebungkus sepatunya itu. Oke, seperti yang sama-sama kita lihat, sepatunya ini dominan berwarna hitam. Tapi nggak polos karena dikombinasi dengan warna lain, seperti hijau, putih, abu-abu, merah, dan sedikit warna oranye di bagian logo La Rocking yang disablon di bagian lidah sepatunya. Dan ngomongin soal lidah sepatunya, nah dia ini si lidah sepatunya dijahit permanen, makanya lidah sepatunya ini bakalan tetap ada di bagian yang seharusnya terpasang, yaitu bagian atas sepatu yang ngecover kaki kita bagian atas. Posisinya akan tetap ada di deket tali sepatu. Dengan dipasang dan dijahit permanen kayak gini, bisa bikin kita tetap nyaman pakai sepatunya. Dan udah nggak ada lagi lidah sepatu yang ngelipat-lipat dan masuk ke dalam yang bisa ngeganggu kenyamanan kaki kita. Oke, balik lagi ke pemilihan warna yang dipilih sama merek sepatu ini. Kalau boleh ngasih pendapat lagi,
Laro King ini lumayan pinter dalam pemilihan warna yang satu dan juga warna yang lainnya. Makanya antara warna satu dan lainnya jadi kelihatan menyatu dan kelihatan oke dan keren banget. Ditambah lagi pengaturan posisi setiap warna yang diatur dan dibentuk sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan desain yang good looking banget. Intinya sih Laro King ini tahu banget gimana caranya bikin mereka sendiri jadi pusat perhatian. Next, kita lihat bagian bahan yang dipakai sama sepatu Laro King Vortex ini. Bahan yang digunakan ini kalau kita pegang, sebut aja seperti ngebentuk semacam pori-pori yang banyak banget. Mungkin bahasa sederhananya bahannya ini semacam jahitan-jahitan benang yang digabung jadi satu bagian. Ya kurang lebih seperti itulah kalau dijelasin secara simpelnya. Jujur kalau bahannya sendiri gak tahu ini nama bahannya apa. Mungkin ada di antara kalian yang tahu namanya apa. Bisa tulis di bagian komentar ya. Yang jelas kalau kalian pernah beli atau pernah pakai sepatu Adidas Yeezy, nah sepatu Laro King Vortex ini bahannya kurang lebih mirip lah dengan si Yeezy itu. Oke, lanjut aja langsung kita lihat satu persatu setiap bagian dari sepatu ini. Untuk tampilan bagian depan sepasang sepatu ini kurang lebih kayak gini. Seperti yang dibilang tadi bahwa sepatu ini diwarnai dominan dengan warna hitam. Di bagian atas lidahnya ada logo Laro King yang disablon dan diwarnai dengan warna oranye. Kita lihat bagian dalamnya, insole-nya warna putih dan ada logo Laro King lagi di dalamnya. Lanjut ke sisi kiri sepatu bagian kirinya. Di sini ada beberapa warna yang bikin sepatu ini terlihat lebih wah. Ada abu-abu dan juga hijau. Terus di bagian bawahnya ada pola-pola emboss dengan motif heksagonal yang bikin tampilan sepatu ini nggak gitu-gitu aja. Intinya tampilan sepatu jadi sedikit lebih bervariasi. Dan yang nggak kalah menariknya dari desain sepatu ini, di sisi kiri sepatu kirinya ini ada semacam list atau garis melengkung ke bawah. Nah, warnanya ini merah nyala banget. Yang secara tampilan bisa bikin sepatu ini jadi ngambil perhatian banyak orang pas kita pakai sepatunya. Sementara bagian lainnya di bagian sisi bawah sepatunya cuman ada titik-titik yang banyak banget dan bertekstur. Kalau tadi udah ditunjukin bagian kirinya dari sepatu kiri ini, sekarang giliran bagian kanan sepatunya. Kalau tadi di bagian kiri bagian garis melengkungnya itu punya warna merah, beda lagi kalau di bagian kanannya ini. Garis melengkungnya ini dikasih warna hitam, sama hitamnya dengan warna dominan sepatunya. Dan bentuk-bentuk heksagonalnya juga masih ada di bagian kanan sepatu kirinya, termasuk titik-titik yang sama dengan yang bagian kirinya tadi. Bagian lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagian belakangnya yang punya dua garis, hijau dan abu-abu, yang bikin sepatu ini jadi bikin tambah keren. Nah, di bawah dua garis itu ada juga garis-garis putih yang ada di sisi kiri dan kanannya. Sementara untuk bagian bawahnya cuma punya dominan warna merah dengan motif huruf X yang gede banget. Untuk sepatu kanannya kurang lebih sama kayak yang kiri. Cuma yang membedakan adalah posisi bagian list merahnya itu ada di sebelah kanan sepatu kanannya. Motif-motif heksagonalnya juga masih ada, titik-titik sepatunya juga sama, garis-garis warna bagian belakang sepatu juga ada, termasuk bagian bawah sepatu yang berwarna merah dengan huruf X juga ada. Nah, sekarang waktunya kita sama-sama lihat kira-kira gimana ya penampilan sepatu ini pas lagi dipakai. Dan kurang lebih beginilah penampilan dari si sepatu Laro King Vortex ini pada saat dipakai. Pas pertama kali nyobain sepatunya, sejauh ini rasanya nyaman banget. Sepatu ini juga ringan banget karena bahannya nggak terlalu tebal, tapi nggak tipis juga. Bahan yang digunakan juga berpengaruh kali ya dengan perasaan yang dirasakan pas pakai sepatu ini. Adanya pori-pori jahitan bahan sepatunya juga bikin kaki kita tetap merasa nyaman, adem banget. Nggak panas kayak kita pakai sepatu tebal atau sepatu dengan bahan yang tertutup banget. Selain itu, setelah dilihat-lihat, sepatu ini beneran memang punya tampilan yang keren banget. Perpaduan warna hitam, hijau, abu, putih, dan merahnya ini bikin sepatu ini tampil sporty banget. Dan bener aja garis melengkung warna merahnya ini bener-bener berperan penting untuk mencuri perhatian kita sebagai pembeli. Dan orang-orang sekitar yang lihat sepatu ini tentunya. Selanjutnya kita ngomongin soal peruntukannya. Sepatu ini sih kayaknya cocok banget buat main atau jalan-jalan biasa aja. Gimana? Menurut kalian apakah sepatu ini keren atau biasa aja?
Silahkan bebas berkomentar di bawah ya. Dan menurut kalian, kira-kira sepatu ini cocoknya dipasangin sama celana yang kayak gimana ya? Yang jelas kalau boleh berpendapat, untuk pemakaiannya, sepatu ini kayaknya cocok dipasangin sama celana jeans atau celana training yang buat olahraga kayak gini. Tadi kan udah dibilang bahwa sepatu ini lebih cocok untuk main atau jalan-jalan biasa aja. Terus gimana kalau misal kita pengen pakai sepatu ini buat olahraga? Nah, ngomongin soal olahraga, bisa dibilang sepatu ini agak kurang maksimal kalau dipakai olahraga, atau bahkan kurang cocok untuk olahraga. Karena setelah pernah sengaja dipakai untuk olahraga, ternyata agak kurang nyaman dan akan lebih nyaman kalau dipakai buat jalan-jalan biasa aja. Karena memang mungkin sepatu ini dibuat bukan diperuntukkan untuk olahraga, tapi khusus buat jalan-jalan santai aja. Ya, walaupun sebenarnya sah-sah aja kalau kita mau pakai sepatu ini untuk olahraga. Cuma kan perlu diingat lagi bahwa setiap barang, dalam hal ini sepatu, juga pasti punya peruntukannya masing-masing. Cuman jujur aja, kalau untuk olahraga sepatu ini rasanya agak kurang nyaman. Alasan gak nyamannya itu karena bagian bawah sepatunya ini keras dan kurang fleksibel aja gitu. Karena untuk olahraga seperti jogging misalnya, perlu sepatu yang lentur seperti sepatu ini supaya bisa lebih bebas bergerak. Oke, setelah ngomongin soal penampilannya, pasti banyak yang ngira bahwa penampilan bagus sama dengan harga mahal. Ya wajar aja sih, karena memang biasanya dan lazimnya seperti itu. Tapi nggak berlaku dengan sepatu ini. Walaupun terlihat keren, dari segi harga sepatu ini nggak bakal sampai bikin dompet kita jadi jebol. Karena untuk harganya sendiri murah banget. Cuma sekitar 99 ribuan aja. Beneran nggak sampai 100 ribuan kan? Tapi walaupun murah, sepatu ini kenyamanannya oke lah. Dan tampilannya juga nggak malu-maluin. Kalau menurut kalian gimana? Sepatu ini yes atau no? Bebas berkomentar di bawah ya. Untuk yang mau lihat-lihat atau mungkin penasaran, bisa langsung cek deskripsi ya. Makasih banget udah nonton. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Bye.